pelakor itu kan perebut laki orang, ini ada perebut partai orang disebut Muldokor. Jokowi pun umpamanya dia tahu atau tidak tahu, dia kan tidak mau ngambil pusing juga. Calon ketua umum partai politik menjadi kader minimal 5 tahun. Otomatis Pak Muldoko tidak bisa masuk kan? Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Kak Arkam Azikin. Untuk kesekian kalinya saya undang ke sini Kanda. Alhamdulillah. Sehat-sehat juga Kak De? Baik, alhamdulillah sehat. Walafiat. Sehat juga ya? Alhamdulillah Kak, sehat-sehat. Apalagi kita ditemani dengan Budi Burger. Wah. Dan minum Rapid the Mineral. Budi Burger. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Karkam, ini saya undang Ki yang memang kayaknya tidak ada orang lain yang saya bisa undang selain kita. Pas betul ini Kak. Soal yang lagi ribut-ribut di NKRI ini soal politik, lebih khusus lagi mengenai KLB, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Terjadi juga itu ternyata. Iya. Yang awal-awalnya kayaknya enggak terjadi, enggak mungkin ini. Saya bercanda itu hari kan? Iya. Jadi. Iya, saya tidak percaya waktu itu kan? Iya. Iya. Dan sekarang kita berhadapan-hadapan ini Kak. Ternyata memang terjadi Kak. Iya, kan eskalasinya sudah kelihatan. Sejak 3-4 bulan lalu. Oke. Karena awalnya itu Pak Muldoko mengelak. Iya, karena kan di politik itu ada yang mengajak pasti. Kan diistilahkan eksternal. Iya, kalau sudah bicara politik tidak ada lagi internal dan eksternal. Kalau sudah bicara politik. Kalau bicara politik, apalagi bicara calon ketua umum partai. Karena di undang-undang partai juga tidak ada syarat bahwa tidak boleh orang eksternal. Oh, tidak ada memang diatur undang-undangnya itu Kak? Tidak ada. Semua partai itu Kak? Iya, semua partai. Saya tanya, ada enggak partai yang pernah berani mengatakan bahwa tidak boleh jadi caleg tiba-tiba? Oh iya betul. Ya kan? Tidak ada itu. Enggak ada. Sama dengan calon ketua umum. Makanya saya ini malam saya baru bilang. Bahwa kalau mau partai politik itu tidak ribut seperti ini. Ini kan semua partai ribut seperti ini. Bukan hanya Partai Demokrat. Dulu Golkar KLB, Munaslup. Dulu PKB Muktamar luar biasa. Ya, P3 juga luar biasa. Semua ada luar biasanya. Hanura, terakhir berkarya. Semua kejadian politik itu karena di undang-undang partai politik tidak diatur bahwa calon, ini harusnya kalimatnya masuk di undang-undang partai. Makanya undang-undang partai kita harusnya direvisi. Harusnya ada kalimatnya kayak gini. Calon ketua umum partai politik menjadi kader minimal 5 tahun. Otomatis Pak Muldoko tidak bisa masuk kan? Iya. Bahkan orang internal pun tidak bisa masuk. Istilah kita di sini kajili-jili langsung jadi calon ketua umum. Kalau tidak pernah jadi kader selama minimal 5 tahun. Ini kan tidak ada syaratnya. Yang terjadi sekarang seperti itu Kak De? Semua partai mengalami itu. Coba cek, ada enggak persyaratan di partai politik bahwa calon ketua umum itu adalah harus jadi kader minimal 5 tahun. Nah, supaya tidak pertengkaran ini berlarut-larut di bangsa ini, karena partai bagian dari penguatan demokrasi bangsa ini, harus dicantumkan di mana? Bukan di ADRT partai. Karena ADRT partai itu luas, mereka rubah setiap munas, kongres, muktamar. Lebih bagus patenkan di undang-undang partai politik. Supaya otomatis calon ketua umum minimal 5 tahun jadi kader. Saya tidak mungkin mendaftar. Saya mau biar bayar berapa, dia akan tertolak oleh undang-undang. Gitu loh. Karena undang-undang tinggi derajatnya daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Setiap partai. Iya, nanti dirubah kalau revisi di Komisi 2 DPR. Atau lewat peraturan pengganti undang-undang. Berarti kan rumit merubahnya. Sekarang kan luas. Jadi kalau orang bertengkar internasional itu tidak, saya di logik saya secara ilmu politik nggak masuk. Berarti kalau begitu Kak, KLB yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara itu tidak abal-abal. Kalau mengenai abal-abalnya kan ada begitu Kak. Iya, kalau abal-abalnya itu nanti ada 2 syaratnya. Yang pertama syarat formal, yaitu berapa pesertanya, apakah terwakili sesuai anggaran. Baru itu bicara anggaran dasar. Bicara pemilik suara itu? Iya, pemilik suara yang sah minimal 2/3 dari DPD 1 atau wilayah. Terus 50% DPC.
kabupaten kota. Itu baru bicara itu. Tapi sebenarnya sebelum kita bicara KLB-nya itu, ini yang agak unik ini di Demokrat karena kasuistiknya adalah yang protes ini sehingga KLB bisa lahir adalah para pendiri partai. Itu uniknya. Kalau di partai lain campuran, ada pendiri, ada bukan, ada pemain baru masuk, ada orang lama. Kalau ini di Demokrat murni pendiri partai yang protes kepada AHY. Seperti Pak Darmisal. Darmisal pendiri partai, Maxo Pakua, Ahmad Yahya, mantan ketua Dewan Pengawas. Ini pendiri semua ini. Oh, itu yang kebayang enggak pendiri partai protes? Weh, berarti dia yang paling tahu partainya. Ya. Bahwa ada penyimpangan begini, ada PO yang menyuruh membayar DPC, DPD, itu kan dia temukan. Itu kan menurut yang kubu para pendiri. Terus komunikasinya sudah tidak lancar kepada para deklarator partai. Jadi tanda petik ya, seolah-olah memang para pendiri partai ini merasa dijauhi, dicuekin. Tidak dibutuhkan lagi. Ya, dianggap tidak dibutuhkan lagi. Bahkan digeser semua dari struktur partai. Padahal mereka bisa masuk mungkin Dewan Pembina, bisa masuk Dewan Penasehat. Kan banyak struktur itu di partai bisa dikembangkan, bisa Dewan Pakar. Nah, berarti peralihan antara Pak SBY ke AHY itu, saya nggak tahu apakah Pak SBY tidak mengajarkan kepada AHY bagaimana komunikasi politik membangun Partai Demokrat waktu diaklamasi di Kongres kemarin 2020 Maret. Ya. Nah, apakah itu tidak diajarkan itu bahwa kalau terpilih nanti atau sebelum terpilih pergi coba sowan. Ya, mau patabe lah. Istilahnya kita patabe itu kan, komunikasilah dulu dengan para pendiri partai itu. Ataukah memang sejak SBY sudah terjadi diskomunikasi itu? Kita tidak tahu. Ini yang belum terbuka sebenarnya. Nah, tapi yang bisa saya jawab ini malam adalah dalam modifikasi AHY jadi aklamasi Partai Demokrat Maret 2020 itu kemungkinannya sudah terjawab secara kasat mata bahwa tidak lancar komunikasi politiknya dengan para pendiri partai. Karena para pendiri partai langsung protesnya ke Mas AHY waktu terpilih jadi ketua umum. Nah, ternyata bocorannya para pendiri ini mengatakan mereka disuruh keluar waktu mau diaklamasi Mas AHY. Karena katanya ada pidatonya Pak SBY di forum itu mengatakan semua yang bukan pemilik suara keluar dari forum. Semua, berarti termasuk pendiri karena pendiri tidak punya hak suara. Nah, di situ saya melihatnya, berarti ada ketersinggungan. Nah, kalau di politik itu kalau orang sudah tersinggung, wah rumit. Itu bisa menjalar kemana-mana tersinggungannya, bisa jadi plan A, plan B, plan C. Akhirnya jadinya plan Kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Iya. Yang kita tahu sekarang Kak sudah saling kubu AHY sudah ke Kemenkumham. Ya, kalau menurut saya enggak perlu dia ke sana. Harusnya enggak perlu kan? Enggak perlu. Kan ini kalau sudah masuk arena Kumham, berarti sudah masuk tentang data-data. Nanti dia pertandingan data di Kumham. Nah, ini kan yang habis sebenarnya bukan Mas AHY yang harus ke Kumham. Yang harusnya ke Menkumham itu adalah kubu KLB. Karena kubu KLB akan menyerahkan data-data. Ini loh hasilnya kami KLB. Nah, itu nanti dinilai sama. Iya, betul. Iya, ini yang akan dinilai oleh para pejabat-pejabat di Kementerian Hukum dan HAM. Sebaiknya orang yang KLB di Sumut itu yang datang ke Kemenkumham. Dia akan datang pasti karena dia melaporkan bahwa saya menolak pengurusnya AHY. Karena yang pertama, saya menolak anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dia pakai. Karena yang dia pakai anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020. Nah, pasti Kumham tanya, "Kenapa kamu tolak?" "Saya gunakan anggaran dasar anggaran rumah tangga 2005." Apa hebatnya itu? Nah, karena anggaran dasar anggaran 2020 yang saya protes tidak ada di 2005. Apa itu? Salah satunya poin di situ yang dia tolak adalah kenapa ada Pak SBY dijadikan ketua majelis tinggi dan izin untuk kongres luar biasa mengalahkan suara 2/3. Karena salah satu syaratnya KLB itu diadakan di Partai Demokrat anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020 adalah 2/3 tadi suara. Ya. Tapi ada yang poin yang pertama yaitu harus seizin atau dikoordinasikan dengan majelis tinggi partai. Ya tidak mungkin lah orang yang mau KLB pergi minta izin ke Pak SBY. Nah yang dia mau lawan adalah anaknya yang sebagai ketua umum. Iya. Nah percekcokannya di anggaran dasar rumah tangga. Nah sekarang bagaimana kubu KLB meyakinkan Kementerian Hukum dan HAM bahwa posisi anggaran dasar rumah tangga 2020 ini bertentangan dengan 2005.
Di mana bertentangannya? Ya nanti dia buka di situ. Umpamanya pertentangannya bertolak belakang dengan undang-undang partai. Yes. Tentang kata demokratis. Nah, dia berdebat lagi. Terus 2005 tidak ada istilah majelis tinggi, 2020 ada istilah majelis tinggi. Dia akan bertengkarnya di situ nanti. Nah, kalau Menkumham tidak yakin tentang syarat itu, nah syarat yang kedua adalah formal. Tentang betulkah DPC 50% dan betulkah DPD provinsi 2/3 yang hadir di arena Kongres. Nah, ternyata hasil terakhirnya kan menurut hasilnya steering komite Kongres luar biasa itu 412. Berarti lebih. Nah, ini yang akan dinilai oleh Menkumham, betulkah yang 412 itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang menarik ini, Kak. Ya. Kan ya memang betul. Harusnya orang yang KLB di Sumut itu yang duluan datang. Iya. Ke Menkumham. Mungkin santai-santai aja yang orang KLB. Ini pemikiran orang awam ini, Kak. Santai-santai aja orang yang KLB Sumut karena yang kita pilih jadi ketua ini kan berada di dalam lingkaran istana. Tidak. Dia kan datang kemarin. Dia sudah datang. Karena memang dia pasti susun laporannya. Iya. Pasca Kongres dia susun laporannya. Dia pergi bawa. Dia harus susun kekuatan hukumnya apa. Kan uniknya KLB di Sumatera itu dia batalkan ADRT 2020. Nah, memang begitu pertarungan politiknya. Kapan 2020 jadi acuannya ini KLB? Kan tidak jalan. Tidak jalan. Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Yang majelis tinggi tadi. Ya, harus minta izin ke majelis tinggi. Nah, majelis tinggi bapaknya Mas Haye, enggak mungkin lah pergi minta izin. Ya kan? Nah, jadi di situ menariknya sebenarnya karena antara KLB dengan tidak KLB itu pertempuran data politiknya nanti ada di Menkumham. Nah, cuma ya kita tunggulah bagaimana data yang tadi 412 itu betulkah terpenuhi. Terus betulkah dia menang di konsep anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dia mau pakai itu 2005. Nah, ini nanti dasar kuatnya akan cerita di pejabat-pejabat terutama di Dirjen yang menangani tentang partai politik. Kalau kita lihat skalanya, Kak, ini kemarin kan saya undang ketua DPW Partai Demokrat Sulsel, Pak Nimatullah. Dia membocorkan beberapa nama-nama yang memang ingin mengkudeta Mas Haye bahkan dengan iming-iming uang. Kalau menurut persepsinya Kak Ulla yang saya kutip dari hasil perbincangan podcast saya Kak Rekam, dia bilang ini orang mau KLB ini sebenarnya bukan janu partai kekuasaan ini, mau cari uang ini. Karena ada Nasarudin, ada beberapa tokoh-tokoh di sini, ini persoalan perut semua ini, kira-kira seperti itu. Kan kalau saya menanggapnya, Kak, kenapakah begitu seksi ini pembahasan kudeta Mas Haye atau Partai Demokrat ini? Karena memang kan pasti skalanya adalah persiapan 2024, Kak. Iya, betul. Di situ karena di 2024 ada 3 event. Ada 3 event. Pileg, legislatif, pemilihan presiden, pilkada. Karena pilkada 2024 disatukan setelah pemilihan presiden. Atau karena mungkin penguasa memang karena kelihatan semua ini, Kak. Hampir semua partai kayaknya sudah semua pernah ada KLB-nya atau munaslupnya. Demokrat ini yang masih adem ayam, makanya coba diganggu-ganggu sedikit. Ya, Demokrat dengan PKS lah. Ya, Demokrat dengan PKS. Sekarang Demokrat kena naik arisannya. Jadi kalau kita lihat ini, Kak, apakah memang nanti ini akan maksudnya orang melihatnya ini kan orang bersimpati sama AHY, Kak. Jadi kalau saya lihat komentar-komentar, Kak, wah ini rezim sekarang ini kalau di rumah tangga ada istilahnya pelakor, di pelakor itu kan perebut laki orang, ini ada perebut partai orang disebut muldokor. Itu netizen bilang, Kak. Itu semua itu pasti tidak menjadi masalah lagi karena memang perebutan politik itu internal mau eksternal bisa berebutan politik. Kalau cerita uang tidak ada, sebutkan di mana ada perhelatan politik nasional yang tidak pakai uang. Harus memang pakai uang, Kak, deh. Karena dia butuh uang nginap di hotel 3-4 hari. Siapa yang mau biaya itu? Kalau bukan? Tidak mungkin peserta datang mau biayai dirinya sendiri. Nah, di perhelatan politik seperti itu kok. Jadi yang biaya itu? Ya termasuk kongres sebelumnya. Ya kan? Kan banyak kongres sebelumnya nih. Nggak mungkin. Perhelatan politik butuh uang. Tapi menurut saya bukan itu yang pertama sebenarnya kepentingannya. Perhelatan kongres KLB atau acara-acara partai di luar Demokrat pun atau partai lain itu ujung pertama adalah kepentingan politik. Mereka punya visi, sama-sama punya kepentingan politik. Ya kan gitu.
Sama ketika umpamanya Mas Ahaye diaklamasi di Maret Jakarta 2020, yang ketika para pendiri dan para peserta yang tidak punya suara itu disuruh keluar dari ruangan, itu berarti kan ada kepentingan politik untuk mengaklamasikan Mas Ahaye kan? Ya sama ini, ketika dia mau KLB ya dia mau ganti. Dia punya kepentingan politik untuk mengganti Mas Ahaye itu. Jadi kalau cerita tentang mau ganti itu ya tergantung kekuatannya mereka saling baku adu strategi. Karena di sini pasti adu strategi, metodologi untuk melakukan pergantian pimpinan partai politik. Berarti sah-sah saja nih kayak yang dilakukan oleh teman-teman deklarator Partai Demokrat di KLB Sumut, Kak? Iya, karena pendiri partai itu lebih paham. Kan dia cerita semua aktualnya, dia cerita bahwa dari sejarahnya pun dia cerita. Kami protes karena sejarahnya begini. Awalnya tidak ada majelis tinggi. Kenapa ada majelis tinggi? Terus ditanya, kenapa Anda persoalkan? Loh, masa satu orang menentukan kita harus KLB atau tidak? Semua partai politik, ya saya juga secara keilmuan itu mencermati partai-partai politik, tidak ada penentu satu orang menentukan KLB di semua partai politik. Yang menentukan adalah selalu bahasanya hampir sama, 2/3. 2/3. 2/3 dari jumlah suara pemilik suara. Nah, kalau Demokrat ini agak unik lagi karena dia bagi 2. 2/3 DPD berarti provinsi. Jadi kalau 34 provinsi berarti 2/3. Nah, kalau DPC-nya cukup 50%. Berarti setengah dari jumlah total. Nah, kalau di partai lain 2/3 seluruhnya. Nah, berarti kan beda-beda, enggak apa-apa. Itu hanya sekedar teknis. Artinya, ya apapun yang mau terjadi di KLB itu menurut saya sebenarnya senyum-senyum saja karena ini memang perhelatan politik, semua orang punya kepentingan politik. Dihubungkan dengan Pilpres, ya siapa tidak mau ikut Pilpres? Ya kan? Nah, kalau umpamanya Pak Muldoko dibawa masuk, digiring masuk tanda petik orang eksternal. Sama kalau kita semuanya orang eksternal kemudian diajak masuk ke Demokrat. Sama kan? Sama statusnya. Sama. Umpamanya besok musda di sini, di Sulsel, atau musda di DKI, atau musda di Sumatera, atau musda dimanapun, atau muswil dimanapun. Tiba-tiba mengatakan, Arkam mau nggak masuk ke Demokrat? Sama statusnya. Dan itu bisa. Dan ada orang yang mau dan memang saling mengajak. Iya. Terus, belum jadi kader nih, ya udah bikin kartunya dulu. Kan bisa. Karena partai itu sekarang tanda petik tidak ada syarat formal juga di partai. Nah, makanya saya selalu mengatakan partai politik di Indonesia ini cenderung tidak dikelola secara modern. Semua partai politik mengalami kasus tidak dikelola secara modern. Kalau mau modern, sebelum orang jadi caleg, jadi anggota dulu 5 tahun. Sebelum jadi calon ketua DPC, DPD, DPP, partai syaratnya 5 tahun calon ketua umum. Itu cara modern itu? Iya, supaya kelihatan bahwa betul-betul dia dari bawah, betul-betul dia mau jadi anggota partai 5 tahun jadi calon ketua umum. Kalau DPD 1 mungkin 3 tahun, ya kan? Artinya kalau kita kasih Iya. supaya dia berurut. Nah, calon DPC mungkin 2 tahun, gitu. Maksud saya supaya ada syarat formal yang baku. Tapi jangan pasang di anggaran dasar. Kalau menurut saya, pasang di undang-undang partai politik. Calon ketua umum partai politik di Indonesia. Semua kena. Tidak ada lagi yang bisa merubah-rubah. Kalau hanya di ADRT pasti beda-beda. Coba cek di ADRT-nya partai-partai beda-beda kan? Ada yang syaratnya cuma setahun, ada bahkan tidak punya syarat. Jadi istilah internal eksternal itu tidak terlalu menarik kita perdebatkan untuk menjadi calon ketua umum partai politik atau calon ketua DPD 1 atau calon DPC. Karena memang aturannya cukup melonggarkan, Kak. Longgar sekali. Contoh kayak di Sulsel saja kemarin. Kan? Pak Ilham bisa jadi ketua Demokrat kan? Iya. Terus berapa tahun berdemokratnya? Betul, padahal dia dari Golkar. Iya, pindah kan langsung. Terus itu kan juga kayak bisa jadi Pak Iyas itu dilamar juga. Ya. Terus Deng Ical juga pindah partai kan? Iya. Itu karena tidak ada syarat ini di semua partai. Oke. Ini banyak contoh, udahlah banyak sekali contoh ini. Mulai dari DPC, DPD sampai ke tingkat pusat. Hampir semua istilahnya kalau menurut saya ya semua punya potensi untuk membajak figur internal maupun eksternal untuk dijadikan calon ketua umum partai politik. Kebetulan Demokrat ini pendirinya bersepakat. Saya prediksinya ini para pendiri lagi rapat kali sebelum mau KLB. Ini kalau kita KLB siapa cocok jadi calon ketuanya nih? Katanya kan sempat informasi kaula itu Kak ngopi-ngopi dulu
di salah satu apartemen di Jakarta. Mau ngopi kek, mau makan siang kek, itu kan hanya teknis. Tidak perlu kita persoalkan juga. Mau ngopi siang, mau ngopi-ngopi, mau serius, mau tidak serius. Nah, internal, taruhlah kalau saya ini internal. Bung Rijal mau ndak gabung sama Demokrat? Saya ini bukan orang partai. Iya, saya ini bukan orang Demokrat. Orang Demokrat. Iya. Ya ndak apa-apa kan, Demokrat ini partai terbuka. Kan begitu motonya, terbuka bagi siapapun. Iya. Dan nasionalis. Jadi prediksi saya para pendiri bersepakat. Mungkin di antara mereka saling nunjuk dulu sebelum keluar ke Pak Muldoko aja. Tapi karena mungkin tidak ada yang bersiap, wah ini 2024 ini dia mungkin ukur kemampuan. Bisa enggak kita jadi ketua umum? Sementara 2024 itu ada 3 event politik. Betul. Pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, gitu loh. Sekarang siapa di antara kita yang sanggup? Nah, mungkin mereka tidak ada yang sanggup. Para pendiri nih. Iya. Karena kalau ada di antara mereka sanggup, punya Pak Darmisal sanggup, atau Pak Maxo Pakua kan? Marzuki Ali. Atau Ahmad Yahya, ya kan? Ya, mereka mungkin saya mau. Iya, kita aja deh, atau tidak ada. Ternyata tidak ada. Berarti mereka sepakat, karena kita semua tidak punya kemampuan, kita cari tokoh eksternal. Tidak ada yang salah. Karena kalau sudah bicara calon ketua umum partai, bisa internal, bisa eksternal. Nah, kecuali syarat tadi itu ada. Apalagi di Partai Demokrat kan tidak ada syarat calon ketua umumnya harus di kader di partai sekian tahun. Nah, jadi kan longgar. Iya. Jadi siapa saja bisa. Iya. Kalau di Golkar mungkin ada syaratnya 3 tahun kah atau berapa tahun. Nah, jadi agak sulit orang eksternal masuk. Apalagi di Golkar juga sudah kader seniornya sudah banyak. Kalau begitu Kak, prediksinya Kak Arkam. Iya. Yang akan mendapat pengakuan dari Kemenkumham berdasarkan ulasan dan analisa tak sebagai pengamat politik dan melihat ritme yang berkembang ini Kak. Bisa 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Yang pertama Kak. Yang pertama, hasil KLB tidak diakui. Tidak diakui. Karena dianggap kalau bukan syarat anggaran dasarnya yang salah. Iya. Ataukah pesertanya yang tidak cukup, atau ada yang cacat administratif, atau tidak genap lah 2/3. Iya. Itu 1. Iya. Yang kedua, KLB diterima. Ya, hasil KLB diterima. Berarti hasil KLB diterima itu berarti ketua umumnya adalah Pak Muldoko. Kalau tadi tidak diterima, tetap Mas Ahaye yang ketua umum. Nah, kalau yang kedua, kalau KLB diterima, berarti diterima dasar anggaran dasarnya. Berarti tertolak anggaran dasar yang dijadikan acuan kubu Mas Ahaye. Berarti syaratnya terpenuhi. Nah, itu syarat yang kedua. Yang kedua. Nah, yang ketiga, KLB tetap diterima oleh Kumham. Tapi bisa jadi bukan Pak Muldoko yang ketua nanti. Bisa terjadi gitu. Oh, bisa begitu kayak? Bisa. Kan sekarang umpamanya lagi berdebatan syarat nanti kan. Nah, kalau yang syarat pertama terpenuhi, berarti Mas Ahaye tetap lanjut. Dibatalkan ini kan. Nah, kalau dibatalkan KLB-nya kan belum tentu dia tidak melawan. Iya. Dia bisa saja sampai ke pengadilan juga. Mahkamah Agung. Iya, begitupun sebaliknya. Kalau KLB yang dimenangkan, bisa jadi Mas Ahaye masuk ke pengadilan juga. Jadi semua punya potensi masuk ke pengadilan. Nah, kalau demikian bisa jadi perhelatan politik antara Mas Ahaye dengan Muldoko sebagai sekarang. Kan Muldoko sekarang ini ketua umum terpilih KLB. Nah, ini ketua umum terpilih ketua umum terpilih KLB dan ketua umum Demokrat. Klaimnya 2 kubu sekarang. Jadi sekarang kita diskusi ini versi sekarang 2 ketua Demokrat. Oke. Nah, yang orang tidak pikirkan skenario ketiga. Skenario ketiga bisa jadi tetap menang versi KLB, tapi bisa jadi yang lanjut final sampai menuju 2024 bukan Pak Muldoko. Bisa jadi Pak Muldoko tidak sampai menjadi, artinya bisa jadi ketua umumnya cuma sampai berapa bulan. Iya. Karena siapa tahu di Kumham ada persyaratan yang tidak terpenuhi syarat. Nah, itu namanya bisa terjadi peralihan tapi sudah menang. Dan tetap yang diakui adalah yang KLB itu. Yang hasil KLB. Jadi saya mencermatinya kemungkinannya ini pointersnya 2-1. Ya. Karena 3 tadi kan, bisa 3 langkah. Langkah pertama tetap Mas Ahaye,
Langkah kedua, KLB menang, Muldoko yang ketum sampai 2024. Ini kan bicara sampai 2024. Nah, yang ketiga KLB tetap menang, tapi bukan Pak Muldoko yang sampai 2024. 21 kayak. Nah, kalau versi ketiga yang terjadi berarti tuduhan yang orang kemarin bahwa Pak Muldoko mau sampai 2024 terpatahkan kan? Terpatahkan. Nah, makanya saya menganalisisnya ke situ. Oke. Supaya justifikasi politiknya tidak dianggap Pak Muldoko mau melakukan perampasan partai politik sebagai orang eksternal, dan ternyata di internal di Demokrat setelah KLB terpilih itu Pak Muldoko juga bisa keluar untuk memberikan ke yang lain. Bisa terjadi versi ketiga. Terus Kak, sebenarnya apa yang agak istimewa Kak di 2024 ini? Sampai segininya mulailah terjadi dinamika yang berkembang seperti sekarang. Kemarin kan sempat supaya tetap ada pilkada di 2022, 2023, atau orang katakan apa pilkada pemilu untuk menuju kemudian 2024. Kan ada periode pilkada 22. Iya. Ada yang 23. Ada 23. Kayak Jakarta itu 22. 22. Kayak kita di Sulsel ini 23. Betul. Nah, ternyata mundur semua kan? Mundur semua ini. Jadinya ketua umum partai politik itu jadi sangat menarik. Karena perhelatan politik yang dikawal oleh para ketua umum, sekjen dan para pengurus inti itu menjadi 3 event politik. Dan 3 event politik ini event politik besar semua. Bayangkan pemilihan legislatif. Ya. Berarti kalau mau jadi caleg yang menentukan ketua umum dan sekjen. Tanda tangan terakhir kan? Ya, apalagi kalau caleg dokumen DPR RI dan provinsi umpamanya. Jadi memang sangat menentukan. Itu satu. Yang kedua, calon presiden. Coba. Semua partai politik pasti ya ketua umum dan sekjen yang akan dihubungi oleh berkompromi untuk menentukan calon presiden. Betul. Terus setelah pileg dan pilpres selesai, ada pilkada. Pilkada 2024 menunggu. Ini seksi juga karena seluruh Indonesia serentak lagi. Iya betul. Jadi pekerjaan ketua umum partai di tahun 2024 cukup seksi. Iya, dan memang tidak sembarangan memang jadi ketua umum partai di 2024. Karena itu tadi 3 event bersamaan, itu kan tidak ada partai politik yang tidak membutuhkan anggaran besar untuk mengurusi perhelatan politik 3 event ini. Betul. Jadi bisa jadi memang ya Demokrat bagian dari mengukur itu. Nah, Mas Ahaye pasti juga tidak mau kehilangan panggung itu. Iya. Karena panggungnya sekarang tidak ada. Ya kan? Panggung politiknya sekarang Mas Ahaye kan cuma ketua umum partai. Ketua umum partai. Karena belum dipilih oleh Pak Jokowi untuk jadi masuk kabinet. Betul. Jadi panggung satu-satunya adalah ketua umum partai. Ketua umum partai, masalahnya diganggu lagi. Nah, terus terganggu. Nah, jadi pasti Mas Ahaye itu melakukan proses untuk mempertahankan diri, tetap mengendarai Partai Demokrat sampai 2024. Apakah mau masuk jadi capres ataukah cawapres ataukah tidak? Tapi dia penentu skenario politik nasional yang 3 event tadi. Nah, begitupun para pendiri partai, karena melihat dia sudah tidak nyambung dengan Mas Ahaye sejak berapa bulan yang lalu, pasca terpilihnya di Oktober 2020, ya mereka putuskan, lebih baik kita cari pemimpin baru. Nah, saya melihatnya sih begitu, dia lamar. Jadi Pak Muldoko itu berada pada posisi memang eksternal, tapi dilamar, diminta langsung. Iya, sama para, tidak mungkinlah seorang Pak Muldoko yang mau mengatakan enggak mungkin. Karena dia kan enggak ngerti. Jadi yang ngerti tentang partai pasti orang internal. Internal itu campur juga. Ada pendiri sekaligus ada yang masih di dalam, yang paham betul partai. Siapa itu? Pak Marzuki Ali saja yang mantan sekjen masih paham. Apalagi di sana ada Johnny Allen yang masih anggota DPR RI kemarin. Betul. Nah, sebenarnya Demokrat ini bisa selesai kemarin. Kalau saya lihat ada titik temunya sebenarnya bisa selesai, yaitu di tanggal 16 Februari, yaitu ketika Johnny Allen menghadap ke Pak SBY. Karena itu ada permintaan secara pribadi sebenarnya. Johnny Allen WhatsApp ke Pak SBY untuk ketemu khusus. Ternyata apa yang dibicarakan? Nah, nanti dia bocorkan juga, yaitu tentang PO organisasi. Yang dia protes Johnny Allen itu ke Pak SBY bahwa adanya PO organisasi yang ditandatangani oleh Pak SBY dengan sekjen waktu itu,
sekjennya Mas Hinca itu. Hinca Panjaitan. Iya, itu karena ada PO-nya tentang ada katanya permintaan sumbangan-sumbangan ke daerah-daerah. Itu menurut Johnny Allen itu desakan dari bawah itu yang dia terima aspirasinya. Itu yang dia menghadap dan Pak SBY terima Johnny Allen. Nah, kalau saya sih tangkapnya waktu saya tahu bahwa akan ketemu Johnny Allen dengan Pak SBY, selesai urusannya. Iya. Kayaknya terjadi kompromi nih. Kok ternyata tidak. Menurut saya nggak tahu apakah sarannya Johnny Allen tidak diterima oleh Pak SBY untuk tentang PO, peraturan organisasi yang surat yang ke daerah-daerah itu, ataukah Johnny Allen memang tidak mau lagi berkompromi karena syaratnya tidak diterima. Nah, makanya kan dipecat juga. Nah, jadi titik paling dramatisnya Demokrat itu kemarin ketika terjadi pemecatan memang. Baru yang dipecat ini ya menurut saya, dan kalau kita lihat mereka punya pengaruh, jangan dikira tidak punya pengaruh. Jadi sebenarnya sampai dramatis begini Demokrat terjadi karena yang dipecat, yang kemudian yang dilawan oleh Mas Aye bersama jajaran sekarang adalah bukan orang sembarangan. Tanda petik bukan orang liar di partai. Dia orang-orang internal yang sangat paham karena dia yang mendirikan partai ini sejak 2001. Makanya kemarin kan sempat muncul beberapa klaiman yang menciptakan lagu atau Mars Partai Demokrat itu Pak SBY. Sampai ke sana kan pertengkaran. Sampai ke sana. Artinya bahwa Pak SBY bukan bagian daripada pendiri partai. Bang Sopakua bilang di antara pendiri partai tidak ada nama Pak SBY. Ada 99 nama. Coba cek di anggaran dasar pertama, dia bilang. Apakah ada namanya Pak SBY? Bang Sopakua bikin anggaran dasar kan rumah tangga. Karena makanya perdebatan ini memang antara saya nggak tahu ya. Memang kalau harusnya memang kemarin setelah pasca Mas Aye terpilih jadi ketua Demokrat Kongres Maret 2020. Nah, harusnya gerakan cepatnya Mas Aye itu ketemu para pendiri partai. Nah, itu dalam ilmu itu ada namanya komunikasi politik. Membangun komunikasi politik itu penting. Dalam artian lagi mensolidkan partai. Nah, saya tangkap itu yang tidak ketemu. Jadi mensolidkan partai tidak ketemu, komunikasi politik tidak lancar. Ya kita tidak tahu apa diskomunikasi yang terjadi sehingga ya keluarlah semua sesuai versi masing-masing. Yang kita nonton, yang kita lihat. Nah, tapi bagi saya ke depan ya kalau mau partai politik kita semakin baik, ya pendidikan politiknya adalah anggaran undang-undang partai politik harusnya mencantumkan syarat calon ketua umum. Kalau saya memberi syarat minimal 5 tahun. Kalau ketua umum, karena ini kan pusat. Ya masa calon ketua umum tiba-tiba pokoknya. Nah, tapi kan tidak bisa disalahkan seorang Pak Muldoko juga seperti kejadian Demokrat. Karena memang tidak ada syarat. Tidak ada syarat di Demokrat mengatakan tidak boleh orang eksternal yang masuk. Dan tidak ada syarat tahun. Coba ada syarat tahun di anggaran dasar anggaran rumah tangga, berarti tidak ada. Gitu loh. Nah, bagi saya ini yang membuat sebenarnya partai-partai kita tidak bisa mengelola manajemen kaderisasi secara sistematis. Contoh umpamanya, ya sekarang banyak kejadian di seluruh Indonesia, termasuk kita di Sulawesi Selatan. Calon-calon ketua partai kabupaten, kota, dan provinsi kan bisa tiba-tiba. Hampir semua partai mengalami. Ada yang provinsinya tiba-tiba calon ketuanya orang baru. Maksudnya orang baru tidak pernah jadi pengurus di provinsi. Terus tiba-tiba jadi ketua partai politik di provinsi. Bahkan di kabupaten kota ada banyak partai politik yang melamar orang luar, hanya kadernya sekitar 1-2 hari dikasih KTA, kemudian masuk menjadi calon ketua DPC. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan internal eksternal, apalagi menganggap eksternal tidak boleh masuk. Kalau tidak boleh masuk, bikin syaratnya. Iya, dan syaratnya jangan hanya di anggaran dasar. Harus di undang-undang partai politik. Di legislatif itulah ya. Undang-undang partai politik itu kan lucu kalau tidak diatur tentang partai politik. Kalau yang diatur semua normatif, ya kan kita berarti tidak mempersiapkan partai politik kita lebih modern dan lebih memelihara proses kaderisasi. Baik. Gitu. Dari perbincangan ini ke akhirnya, ini bagian akhir Kak. Akhirnya saya melihat luar biasa memang sindrom kekuasaan akhir-akhir ini Kak. Saya akhirnya melihat kalau kemudian orang bertengkar ribut-ribut soal partai, yang kemudian menjadi pertanyaan, kapan ini rakyat harus diurus baik-baik? Padahal partai adalah menjadi bagian daripada pilar demokrasi. Karena partai itu kan harusnya mengurusi rakyat. Mengurusi rakyat. Lewat anggota-anggota DPR-nya. That's right. Itu yang saya maksud. Kalau
anggota DPR-nya bekerja di DPR, yes, mengurusi aspirasi rakyat, termasuk sekarang ada bencana tentang sosial, itu kan butuh kesikapan. Seorang anggota DPRD kabupaten kota provinsi dan tingkat pusat melihat ini situasi, ini ada bencana nih, siapkan. Itu aspirasi pasti nggak usah dipanggil lagi karena itu bencana. Harusnya langsung responsif, bikin posko, ya kan? Minimal posko bikin dulu nasi bungkus sama-sama, atau posko pengaduan, atau posko menolong orang. Tapi saya lihat lamban semua. Tapi ketika bicara suara, cepat semua bicara suara. Tapi ketika bicara kemanusiaan, lamban. Mungkin butuh rapat 1 minggu dulu, 3 hari. Padahal enggak. Partai politik dibikin untuk menyalurkan aspirasi rakyat supaya lebih cepat karena ada wakilnya di DPRD. Ada wakilnya. Dan semua tingkatan, kabupaten kota, provinsi sampai pusat. Penentu anggarannya di dia. Betul. Bukan di kita yang orang luar legislatif ini. Orang mereka yang bikin anggaran. Kepala daerah pun juga berasal dari partai politik kebanyakan. Menurut saya, catatan saya tentang Kongres luar biasa Demokrat ini, ke depan ini proses komunikasi politiknya, ya ini juga selalu berkembang di publik tentang ke istana lah, dia kan. Menurut saya itu jangan dikembangkan seperti itu terus. Mending masa itu jaga gawang, gitu loh. Karena Jokowi pun umpamanya dia tahu atau tidak tahu, dia kan tidak mau ngambil pusing juga. Karena kan 2024 Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden. Iya. Jadi sebenarnya menghubung-hubungkan istana, kemudian meminta SBY menegur, itu juga serba salah. Kenapa suratnya Mas Ahaye tidak dijawab oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi sebagai presiden memang tidak boleh dijawab. Kalau dijawab, berarti setiap ada pertengkaran partai, presiden yang harus jawab. Kalau umpamanya ada menterinya terlibat atau tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung, gitu. Apakah nanti Pak Muldoko mundur atau tidak, atau diganti oleh Pak Jokowi di KSP? Itu hak prerogatifnya presiden, tidak usah diajari. Kalau menurut saya. Karena apa bedanya? Umpamanya Pak Muldoko KSP, Pak Erlangga Menko, betul. Ketua Golkar. Terus menteri-menteri lain kayak menteri apa lagi? Ada beberapa menteri kan ketua partai. P3, Pak Suharso. Pak Suharso. Ya kan? Bappenas. Betul. Terus apa yang salah umpamanya? Sama. Jadi urusan kabinet itu urusannya presiden. Kepala negara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Urusan partai, urusan internal masing-masing. Baik. Jadi kalau Anda cekcok, selesaikan. Kalau tidak selesai, ya sampai ke pengadilan. Baik. Nah, gitu. Luar biasa sekali Kak Arkam, luar biasa. Ya mudah-mudahan selesai itu berhentilah. Kemudian supaya fokus ke rakyat lagi lah. Jangan lagi bikin panggung di luar jalanan, ya kan? Selesaikan secara beradab lewat jalur konstitusional. Karena sekarang sudah KLB selesai. Selesaikan di Menkumham. Kalau tidak puas, sampai ke pengadilan. Silahkan. Itu jalurnya. Nggak usah pakai jalur-jalur di luar itu, apalagi dengan aksi keluar jalanan. Menurut saya itu semakin ke sana semakin tidak nyambung sebenarnya dalam perhelatan politik kita. Gitu loh. Saya sudah tangkap itu Kak, dari buat teman-teman netizen nice people semua, dari apa yang saya bincangkan dengan Kak Arkam ini, tentu mungkin ada yang tidak sependapat, atau mungkin ada kader yang mungkin dari AHY atau mungkin KLB juga tidak sepakat. Silakan tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih banyak Kak Arkam. Terima sudah kasih. Hadir di studio saya untuk kesekian kalinya. Sama-sama. Jangan pernah kapok kalau saya undang lagi. Karena kita menjadi bagian salah satu yang harus selalu menjadi, karena ini sudah tanggung jawab Kak. Kalau kemudian ada masalah yang mungkin masyarakat butuh informasi yang lebih detail. Dinamika perbedaan pendapat, apalagi bicara politik, ya pasti beda-beda. Gak apa-apa. Karena bagian dari edukasi. Baik Arkam, terima kasih banyak Arkam. Sama-sama. Time is over.